Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini bertemakan Tuhan sumber pengharapan. Kita semua pasti pernah mengalami kesesakan hidup. Misalnya kegagalan, kekecewaan, sakit yang menahun, atau ekonomi yang sulit. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar seperti pemazmur dalam Mazmur 31 ayat 10 tadi. Dia mengungkapkan perasaan yang mendalam ketika dia mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun emosional. Seperti ungkapan dia katakan, sebab aku merasa sesak. Rasa sesak ini bisa dipahami baik secara emosional maupun fisik. Kita melihat bagaimana perasaan pemazmur ini begitu tertekan. Ini bisa berasal dari dia mengalami penganiayaan, kehilangan, atau situasi sulit. Sehingga dia merasa sangat tertekan. Dan dia merasa terjebak oleh musuhnya. Yang kedua, kita melihat bagaimana dia merasakan penderitaan emosional yang mendalam yang mempengaruhi kesehatan fisiknya. Kesedihan dan stres emosional dapat menyebabkan masalah fisik. Sehingga dia katakan sampai mengidap sakit hati dan sampai ke matanya. Dalam hal ini digambarkan bagaimana pemazmur merasakan sakit hati yang begitu mendalam sehingga mempengaruhi penglihatannya. Lalu dia katakan, meranalah jiwa dan tubuhku. Pernyataan ini menegaskan bahwa penderitaan pemazmur tidak hanya terbatas pada aspek fisik saja, tetapi juga mencakup jiwa dan rohnya. Ini menunjukkan kedalaman dan kompleksitas pengalaman persoalan hidup yang sampai menekan tubuh, pikiran, dan jiwa. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa manusia adalah satu kesatuan dan penderitaan di satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya. Sehingga situasi yang sulit, seseorang seringkali merasa tidak berdaya dan kehilangan kendali atas hidup mereka. Rasa putus asa ini dapat menyebabkan depresi dan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dan tercermin dalam ungkapan pemazmur istilah merana. Dalam tahap ini pemazmur berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Permohonan pemazmur kepada Tuhan menunjukkan ketergantungan, penyerahan diri secara total kepadanya. Hanya Tuhan saja yang mampu memberikan penghiburan dan pertolongan serta pelepasan ketika dalam masa-masa sulit yang membuat jiwa tertekan. Permohonan belas kasihan ini menunjukkan sikap rendah hati dan pengakuan bahwa kita membutuhkan intervensi ilahi dalam hidup kita. Mengapa? Karena dalam Tuhan ada sumber pengharapan akan pemulihan keadaan. Saudara-saudara terkasih, pengharapan ini dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup kita sehari-hari. Injil Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa di dunia ini mereka akan mengalami kesengsaraan. Tetapi ia mendorong mereka untuk berani karena ia telah mengatasi dunia. Ini menekankan pengharapan yang berakar pada kemenangannya atas segala tantangan. Ini berarti kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang setia, yang memelihara kita ketika kita mengalami rasa tertekan, penderitaan, sampai jiwa kita merana. Yesus memberikan janji-janji yang memenangkan. Pengharapan ini tidak hanya terbatas pada kehidupan sekarang, tetapi juga pada janji kehidupan kekal dan hubungan erat dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan ketika kita mengalami kesesakan. Selamat beraktivitas,
Tuhan Yesus memberkati. Amin.